Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Nur Aini. Saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol pada tahun 756 sampai 1492 Masehi. Islam masuk ke Spanyol pada masa pemerintah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, beliau ini seorang khalifah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara, di mana saat itu Afrika Utara sudah menjadi salah satu provinsi di Daulah Umayyah. Islam masuk ke Spanyol melalui dua gelombang, yaitu gelombang yang pertama dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 710 sampai 712 Masehi. Gelombang yang kedua dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi. Nah, pada gelombang yang pertama ada 3 pahlawan yang berjasa, yaitu yang pertama Tarif bin Malik. Beliau ini seorang perintis juga penyelidik. Beliau diutus oleh Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi dengan pasukan sebanyak 500 orang. Yang kedua ada Tariq bin Ziyad. Beliau ini seorang pasukan penakluk. Beliau ini diutus oleh Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi sebuah selat, sebuah tempat pegunungan di mana pertama kali mereka berpijak disebut dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Mendengar kedatangan Tariq bin Ziyad, Raja Roderick mempersiapkan pasukannya sebanyak 70 sampai 100.000 orang. Dalam pertempurannya di suatu tempat bernama Wadi Baka. Di situ Raja Roderick dikalahkan. Nah, dari situ Tariq dan pasukannya menaklukkan kota-kota penting seperti Toledo, yaitu ibu kota Gatia saat itu, Cordova, dan Granada. Tetapi ada yang mengatakan Raja Roderick belum mati saat itu. Beliau hanya luka-luka dan melemparkan dirinya ke lembah Laka, sehingga sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga yaitu Musa bin Nusair. Beliau berangkat dengan pasukan besarnya pada tahun 712 Masehi. Beliau ini menaklukkan kota-kota seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Beliau dan pasukannya bergabung dengan Tariq di Toledo. Nah, pada saat itu mereka berhasil menaklukkan kota-kota penting di Spanyol. Pada saat mereka hendak melanjutkan perjalanannya, mereka dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk melaporkan hasil penaklukannya. Andai kata mereka saat itu tidak dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, mungkin mereka sudah bisa menaklukkan Prancis dan lain-lain. Gelombang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi. Sasarannya untuk menaklukkan pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan, dipimpin oleh pasukan yang dipercayainya yaitu Al-Samah. Pada saat itu gagal karena beliau terbunuh pada tahun 720 Masehi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang berhasil hanya gelombang 1. Gelombang 2 gagal dikarenakan faktor ekonomi dan sosial politik yang berubah. Nah, pada tahun 712 sampai 717 Masehi, sangat disayangkan bukan 5 tahun dipimpin oleh pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu penduduk Spanyol sebelum Islam masuk. Nah, dulu sebelum Islam masuk, Spanyol ini dipimpin oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi menguasai semenanjung pada tahun 133 Masehi. Nah, masuklah sejumlah besar orang-orang Yahudi pada saat itu. Suku-suku Vandal pada abad ke-5 Masehi dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak saat itu bangsa Romawi dikalahkan oleh suku-suku Vandal. Nah, di situ Spanyol dikenal dengan Vandalusia yang berarti negeri Vandal, negeri suku-suku Vandal. Nah, itu juga sering disebut
bangsa Arab, yaitu Al-Andalusia atau sekarang dikenal dengan Andalusia. Tetapi pada awal abad ke-6, suku Gatia dapat mengalahkan suku Vandal. Mereka diusir ke Afrika, sehingga Spanyol dipegang oleh suku Gatia. Suku Gatia ini kemudian berhasil mendirikan pemerintah di Spanyol, tetapi mereka menyalahgunakan pemerintahan itu. Mereka memaksa orang-orang untuk masuk agama mereka. Jika orang-orang itu tidak ingin masuk agama mereka, maka mereka akan disiksa sampai mati. Bahkan sampai ada yang diperbudak karena pemaksaan masuk agama Kristen. Intinya, yang dilakukan suku Gatia ini mengakibatkan rakyat menjadi sengsara, menderita, dan tertekan. Lalu kita lanjut ke bagian C, yaitu faktor-faktor mudahnya menaklukkan Spanyol. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh umat Islam itu melalui dua faktor, yaitu pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu tokoh-tokoh pejuang dan para pemimpin kompak menjadi satu untuk membela agama Islam. Mereka termotivasi oleh ajaran Islam, yaitu berjihad di jalan Allah. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, seperti kondisi keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Setelahnya D, yaitu komposisi penduduk Spanyol. Penduduk Andalusia terdiri dari berbagai suku seperti Arab, Barbar, Spanyol, Yahudi, dan lain-lain. Nah, keturunan Arab sendiri terdiri dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama Arab Utara, suku Mudori, yang kedua Arab Selatan, yaitu suku Yamani. Kebanyakan suku bangsa Arab Mudori ini tinggal di Toledo, Saragossa, Sevilla, Valencia. Sedangkan suku bangsa Arab Yamani banyak tinggal di Granada, Cordova, Sevilla, Badajoz, dan lain-lain. Nah, orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama yang telah memeluk agama Islam, yang kedua yang tetap pada keyakinannya atau disebut Spanyol Musta'ribah, yang ketiga yang masih mempercayai nenek moyangnya. Kita lanjut ke bagian E, yaitu periodisasi pemerintah Islam di Spanyol. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 710 sampai 755 Masehi. Pada periode kedua, yaitu 756 sampai 912 Masehi. Periode ketiga, 912 sampai 1012 Masehi. Periode keempat atau periode terakhir yaitu 1009 sampai 1492 Masehi. Dan selanjutnya adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdul Ar-Rahman I atau Al-Dakhil. Abdul Ar-Rahman datang ke Spanyol setelah mengembara selama 5 tahun di Palestina, Mesir, dan Afrika. Dan akhirnya dia sampai di Ceuta. Abdul Ar-Rahman menyatakan diri menjadi penguasa Spanyol pada tahun 756 Masehi. Ia pun menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahan kepala-kepala suku. Namun banyak dari kepala suku yang memberontak, seperti kepala suku Yamania dan kepala-kepala suku Arab di Spanyol. Abdul Ar-Rahman dapat menghancurkan pemimpin-pemimpin tersebut. Kekuasaannya pun kokoh dan mantap, sehingga memberikan kesempatan kepadanya untuk membangun Spanyol. Ia menciptakan tentara terorganisir dan terlatih dengan baik, juga membangun angkatan laut yang kuat. Dengan demikian, 32 tahun masa kekuasaannya dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negara. Dia mengembangkan seni kesusastraan dan menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu dan kebudayaan yang paling menarik di Eropa, dan beliau wafat pada tahun 788 Masehi, lalu digantikan oleh anaknya Hashim I. Ia seorang penguasa yang takwa, adil, lemah lembut, dan dermawan.
serta taat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Hasyim meninggal dunia pada tahun 796 Masehi dalam usia 80 tahun dan selanjutnya dipimpin oleh Hakam I, anak dari Hasyim I. Akan tetapi dia mempunyai kepribadian yang buruk, suka akan kemewahan dan hiburan-hiburan. Perangainya tidak baik dan tidak mulia, karena suka dan sangat candu minum anggur dan mabuk-mabukan, maka tidak heran kaum fakih melakukan pemberontakan dan mencela Hakam I. Selama pemerintahannya, ia menjalankannya dengan buruk dan banyak pemberontakan, hingga beliau wafat tahun 852 Masehi. Hakam digantikan oleh anaknya Abdurrahman II. Mendengar pergantiannya, kepala suku Leon melakukan pemberontakan. Keberhasilan Abdurrahman II memadamkan pemberontakan menyebabkan pemerintahannya berjalan damai dan cemerlang. Rakyat sejahtera, penghasilan melimpah, dan pemerintahan ditata ulang. Abdurrahman II sangat mencintai kesenian dan kesusastraan. Beliau banyak memberikan hadiah kepada seniman, penyair, dan musisi. Abdurrahman II menjadikan Cordova sebagai Baghdad kedua. Ia memperindah kota dengan gedung-gedung besar, masjid-masjid, taman-taman, sehingga Cordova menjadi kota kebudayaan yang indah. Setelah menjalankan pemerintahannya selama 30 tahun, beliau meninggal dunia pada tahun 852 Masehi. Muhammad I menggantikan ayahnya menduduki pemerintahan, ditandai dengan kerusuhan dalam negeri. Rakyat Toledo dibantu kepala suku Leon memberontak pada tahun 854 Masehi. Setelah berhasil mengatasi kerusuhan-kerusuhan, Muhammad I mengorganisir pemerintahan Andalusia secara teratur, membuat undang-undang bagi pengelolaan negara, mensejahterakan rakyat dengan kedermawanannya, dan beliau meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Lalu kemudian Munzir menggantikan ayahnya. Naik tahta, dia mampu menumpas banyak pemberontakan masa ayahnya, tetapi belum lagi menumpas pada masa pemerintahannya. Selama 2 tahun, ia meninggal dunia karena diracun saudaranya. Abdullah pun menggantikan Munzir bisa, dan dia memerintah selama 25 tahun dengan penuh gangguan dan pemberontakan, dan dia meninggal dunia 912 Masehi, dan yang selanjutnya kemajuan pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para pemimpinnya adalah Abdurrahman III, Hakam II, Hisham II, dan Muhammad bin Ali bin Amir, memakai gelar Al-Mansur Billah. Dan kemajuan ilmu pengetahuannya ada bidang filsafat, sejarah, dan geografi, fikih, muslim, dan kesenian, serta arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggroyunda Jaganata dari kelompok 9 Sejarah Peradaban Islam. Saya akan mempresentasikan tentang kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. Pada periode keempat adalah masa kemunduran Islam di Spanyol dengan munculnya Muluk Al-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan pusat. Malapetaka kehancuran Daulah Umayyah di Spanyol mulai melanda istana ketika kemelut terjadinya perebutan kekuasaan sepeninggalan Abdul Malik yang digantikan oleh saudaranya yaitu Abdurrahman. Karena dia tidak memiliki kemampuan seperti ayah atau saudaranya, ditambah lagi dengan kebejatan moralnya yang menyolok sehingga dia tidak disukai oleh rakyat-rakyatnya. Maka orang-orang Cordova memaksa turun dan digantikan oleh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman III dari keluarga Daulah Umayyah. Tetapi mereka tidak dapat memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapus jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol telah terpecah dalam negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota provinsi, terbebas dari pemerintah pusat. Dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah. Umumnya melalui di atas kehancuran Daulah Umayyah, Spanyol memiliki babak baru yang dikenal dengan periode Muluk Al-Tawaif. Abdurrahman, penguasa terakhir Daulah Bani Ammar,
tidak mampu menahan serangan-serangan oleh orang Kristen dan pada akhirnya mengaku kekalahan. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella untuk kemudian dia hijrah ke Afrika Utara.